Berdiri, mari kita keluar dari tempat kita salami sebelah kanan kiri, atau mungkin bisa keluar dari tempat duduk saudara, bisa menyapa orang di sebelah kiri atau kanan, di bagian belakang. Dan untuk kids silakan maju ke depan, kita akan memuji Tuhan. Oke, sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama di tempat ini bersama kami, karena ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita berikan yang terbaik hanya untuk Dia dan oleh Dia. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Yes Lord. Yes. Amin. Sebagai orang percaya, sukacita kita itu bukan terletak pada kemampuan atau keadaan kita yang baik atau yang lagi senang, tetapi kita harus tahu sukacita yang datang itu karena kita mengenal bahkan melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Bahkan sukacita yang kita rasakan karena ada penolong yang begitu baik, yaitu Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara? Amin. Oke. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menara yang teguh, bahkan benteng pertahanan kami datang di hadapan Engkau Tuhan, mau memuji bahkan meninggikan nama-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan sukacita yang penuh, bahkan iman dan roh kami bangkit. Kiranya pujian kami manis di hadapan-Mu ya Yesus Kristus. Kami memuji nama-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama, Raja yang perkasa. Engkau Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Let's clap your hands. Anak-anak muda silakan maju ke depan. Mari kita memuji Tuhan. Come on, clap your hands. Woo!
selamanya. Yes Lord, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari berikan sorak-sorai. Thank you Jesus. Okay, let's sing this, the second song. You may clap your hands. Woo! Woo! We worship you Lord. Yes, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Seems like I'm surrounded. My enemies I see, but your love I hear resounding. This freedom I shall see. Yes, no trouble can destroy my hope. For your scar have me whole.
Thank you Jesus. Benar Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang sangat berkuasa bahkan perkasa. Engkau maha besar, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengundang hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kamu mau mengundang roh-Mu Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Kiranya roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami untuk setiap kami yang lemah. Roh-Mu Tuhan yang menolong setiap kami menikmati hadirat Engkau Tuhan. Jamalah hidup kami Tuhan. Urapan-Mu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Darah-Mu hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Let's sing from the top. Datang Roh Kudus. Datang
worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. All my life in you. Yes, Lord. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Yes, Lord. Your spirit come to us. Come with us. Come breathe on us. Come breathe on us, Lord. Your spirit, we welcome you in this place. We welcome you in this place. Yes, Lord. We worship you, Lord. Yes, Lord. We come to you. Spirit, come. Breathe
Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih. Saudara-saudara dalam Kristus, berikut ini adalah pengajaran dan perkataan Yesus kepada murid-muridnya menjelang masa kematiannya, di mana Yesus berbicara dan mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan penolong bagimu. Yohanes 14 ayat 26. Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Izinkan saya mengutip doa di dalam buku Aku Percaya. Ya Bapa kami datang kepadamu di dalam doa ini. Tidak ada yang lebih kami rindukan daripada dipenuhi dengan Roh Kudus. Berkat-berkat yang dikaruniakan olehnya tak terkira nilainya dan sesuai dengan kebutuhan kami. Kami merindukanmu, oh Roh Kudus. Engkau yang menghembuskan pikiran dan kehidupan Kristus di dalam diri kami, sehingga kami dapat hidup sebagaimana Yesus hidup di dalam dan bagi kasih Allah. Kami merindukanmu, oh Roh Kudus. Engkau yang memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi untuk seluruh kehidupan kami dan perbuatan kami. Oleh karena itu, ya Bapa kami meminta kepadamu pagi hari ini, berikanlah kepada kami pada hari ini kepenuhan akan Roh-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kami. Roh Kudus yang menolong, mengajar, dan mengingatkan kami akan setiap perkataan Yesus, dan menolong kami supaya kami hidup sama seperti bagaimana Yesus hidup, dan mengajar kami untuk bagaimana mengasihi Allah dan sesama. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami cuma mau berdoa bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk setiap semua generasi muda ini kami bawa ke hadapan Engkau. Kami berdoa sama seperti ketika kami berdoa meminta Roh Kudus. Kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan. Let you fill them, Lord God, with your Holy Spirit. Penuhi hati mereka, setiap anak-anak kecil ini dan setiap anak-anak muda ini Tuhan. Kau penuhi hati mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, demikian pun mengajar setiap mereka. Mengajarkan Injil-Mu di dalam hati mereka. Mengingatkan akan karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka hidup berkemenangan. Supaya mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Supaya mereka memiliki roh yang unggul. Mereka berdiri di antara angkatan mereka. Kami berdoa Tuhan bahwa Injil Kristus akan menolong mereka untuk terus bertumbuh. Membawa mereka untuk menjadi terang Kristus dimanapun mereka berada, di keluarga mereka, di kampus, di sekolah. Tuhan kami berdoa bahwa benar bahwa roh Allah, ketika roh Allah dalam hidup mereka, itulah yang menjadi perbedaan, yang memberikan perbedaan bagi mereka kepada setiap angkatan dan generasi mereka. Tuhan biar pagi hari ini Kau penuhi mereka dengan Roh Kudus.
Roh Kudus bekerja saat ini dalam hati mereka dan mengubahkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ini, bahkan semua all the young generation here Lord God. We surrender into your hand. Tuhan, Kau bekerja pakai hidup mereka sebagai alat-Mu untuk menyatakan akan Injil-Mu kepada seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berikan segala hormat, kuasa sampai selama-lamanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sekali kemuliaan bagi Allah kita. Dan mari sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih tim musik yang sudah melayani kita di dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Dan selamat belajar bagi setiap anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saya menyambut setiap saudara mewakili gembala dan tim kepemimpinan dari Gereja Every Nation Church Manado. Saya menyambut setiap saudara di tempat ini. Saudara bukan orang asing, saudara adalah bagian dari kerajaan Allah. Amin. Saya Mary, saya adalah salah satu volunteers dalam gereja ini, dalam jemaat ini. Dan kalau tadi kita sudah menghormati Tuhan melalui penyembahan, dan saat ini kita akan bersama-sama menghormati Tuhan lewat persembahan kita, lewat pemberian kita pagi hari ini. Saudara, Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan saudara, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening yang sudah tertera di layar. Dan ayat persembahan kita pada pagi hari ini dalam buku Yeremia 33 ayat 11b, firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memberi persembahan di dalam rumah-Mu sambil kami mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, namun kami memberi karena kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama menyaksikan pengumuman melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan live group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan live group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan live group dapat menghubungi masing-masing pemimpin live group.
Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan live group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya, ada pelayanan remaja The Royal Teams yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan yang terakhir, pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Ya. Sudah diperhatikan ya pengumumannya, dicatat, disimpan di dalam agenda Bapak Ibu. Dan baik, sebelum saya mengundang pembicara kita pada pagi hari ini, ya, ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Ini kita harus bersuka cita bersama-sama karena kita selalu mengingat bahwa tagline kita adalah Honor God and Makes Disciples, ya. Dan hari ini dan besok hari, mari kita mendukung bersama-sama di dalam doa. Hari ini dan besok hari akan diadakan Victory Weekend, ya. Hari Minggu dan hari Senin sampai besok Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita bersama-sama di dalam mendukung kegiatan ini di dalam doa. Dan sebagai informasi ada 7 peserta dari Every Nation Campus Manado. Ya, kita selalu mengapresiasi pertumbuhan setiap orang di dalam gereja ini. Amin. Dan ini adalah bagian proses daripada setiap orang itu dimuridkan. Amin. Dan ada 7 orang yang akan mengikuti Victory Weekend ini dari hari ini sampai besok hari. Dan kita percaya bersama-sama lewat kelas ini setiap peserta akan semakin diteguhkan di dalam dasar kebenaran firman Tuhan dan mengalami kehidupan yang dimerdekakan. Amin. Ada amin? Ya, oke, baik. Saat ini saya mengundang dan penuh kasih Bapak Miko Manampiring yang akan berbicara menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berikan dukungan dan juga kemuliaan bagi Allah. Tes mic. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar saudara pagi hari ini? Amin. Pastinya luar biasa. Karena kita punya roh yang luar biasa di dalam kita. Amin. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Pastor Lopo dan tim kepemimpinan yang sudah mempercayakan saya untuk boleh men-share, membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita masih dalam seri khotbah yang sama, yaitu WhatsApp Us. Apa yang membentuk kita? Minggu lalu atau bulan lalu, WhatsApp Us ini sudah dimulai. Dan minggu pertama dari bulan lalu kita berbicara mengenai Allah. Dan minggu kedua kita berbicara mengenai Yesus. Minggu ketiga kita berbicara mengenai Injil. Minggu keempat berbicara mengenai gereja. Dan bulan ini, minggu pertama kita sudah buka dengan kitab suci. Minggu kedua sakramen. Dan minggu ketiga ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus, Holy Spirit. Pembacaan firman Tuhan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Saya sudah menyediakan teks di layar, saudara juga bisa membaca di layar atau di gadget saudara.
Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dari ayat 4 sampai 8. 3, 2, 1. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah pengasih penyayang yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh lagi melakukan segala aktivitas kami. Kami tahu bukan dengan kuat dan gagah kami boleh melakukan semua aktivitas kami. Tapi karena anugerah dan pertolongan Engkau dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Kau hadir di tengah kami. Kau mengurapi kami, memberikan mata hati yang terang bagi kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan dari firman Kau. Kami berdoa, setiap pikiran yang menentang pengenalan akan firman Kau, kami tawan dan kami taklukkan di bawah pikiran Kristus. Setiap tanah hati yang keras, yang berbatu-batu, digemburkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami memiliki hati yang haus dan lapar untuk menerima setiap kebenaran Kau. Terima kasih Tuhan. Take over, ambil alih ruangan ini, ambil alih hati dan pikiran kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Saudara, setelah Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, selama 40 hari, dia menghabiskan waktu bersama murid-muridnya. Dia mengajar, dia mendidik, dia mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Dan Yesus katakan pada waktu mereka makan malam, Yesus katakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, supaya kalian tetap tinggal di Yerusalem, sampai janji Bapa itu digenapi atas kalian, yaitu Roh Kudus itu dicurahkan atas kalian. Dan seorang muridnya berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus sedang berbicara mengenai Roh Kudus, mengenai mereka menjadi saksi. Tapi muridnya berkata, maukah Engkau memulihkan Israel, kerajaan Israel? Sepertinya tidak nyambung antara apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus harapkan dari mereka dengan apa yang menjadi pikiran dari murid-muridnya. Karena Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus katakan mengenai pemulihan Israel, itu ada waktunya, ada menurut waktu dan kehendak Bapanya, Bapa di sorga. Yesus mau katakan bahwa itu bukan urusan kalian saat ini. Yesus mau ambil fokus mereka, bahwa sebenarnya ini yang harus kalian fokus, ini yang harus menjadi pikiran kalian, yaitu kalian harus mempersiapkan diri untuk supaya Roh Kudus turun atas kalian. Tapi sebelum kalian pergi, sebelum kalian memberitakan Injil, sebelum kalian menjadi saksiku, kalian harus menantikan Roh Kudus turun atas kalian.
Saudara, pertanyaannya, kenapa Roh Kudus harus turun, harus memenuhi mereka untuk mereka menjadi saksi Kristus? Apa pentingnya Roh Kudus bagi mereka? Bukankah selama 3,5 tahun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus? Mereka sudah melihat pekerjaan, pelayanan Yesus, bersama-sama Yesus. Mereka telah melakukan hal yang besar. Bahkan Yesus pernah mengutus mereka untuk bersaksi, mengusir setan. Kenapa mereka harus menunggu lagi Roh Kudus atas mereka? Nah, itu yang akan kita pelajari, itu yang kita lebih lagi melihat apa pentingnya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus? Kebanyakan orang tahu bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Ya, Roh Kudus itu kuasa. Tapi dia bukan sekedar kuasa yang biasa-biasa. Dia bukan hanya sekedar kuasa seperti magic. Tapi dia adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Pribadi ketiga dari Allah. Jadi dia sama dengan Allah Bapa. Dia sama dengan Allah Anak. Dia setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kalau Allah Bapa, Allah Anak itu penuh kuasa. Demikian juga dengan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak itu penuh dengan hikmat dan pengertian. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau Allah Bapa, Allah Anak itu kekal, dia juga kekal. Sebelum dunia ada, dan setelah dunia berlalu, dia tetap ada. Dia sepenuhnya Allah. Amin. Dan dia bersama Allah Bapa, Allah Anak, menciptakan alam semesta, dan memberi kehidupan pada manusia. Kejadian 1, ayat 2 katakan, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi ke samudra raya, dan Roh Allah, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Roh Kudus terlibat dalam penciptaan alam semesta ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Roh Kudus ambil bagian dalam setiap penciptaan yang terjadi di alam semesta ini. Ayat 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Menurut rupa kita, bukan satu orang, bukan satu pribadi, tapi ada kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan, yang menciptakan manusia. Di Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan atau meniupkan rohnya kepada debu tanah, dan debu tanah itu menjadi manusia yang hidup. Tanpa Roh Kudus, kita seperti debu tanah. Amin. Dan Roh Kudus, dia tinggal, dia berdiam dalam hati orang percaya. Roh Kudus itu tidak seperti ghost, hantu yang bergentayangan, ada di pohon besar, ada di tempat-tempat keramat. Dia tidak seperti roh yang menakutkan, tapi dia mau tinggal dalam hati orang percaya, dalam hati orang yang mau menerimanya. Bayangkan saudara, dia Allah yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan manusia. Dia mau datang ke dalam hati manusia yang panah, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan. Itulah anugerah Tuhan bagi kita. Dia mau datang, dia mau tinggal, dia mau menyertai kita. Dia mau hidup bersama-sama dengan kita dalam segala kekurangan dan segala kelemahan kita.
Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Dia roh tanpa ada dusta di dalamnya. Dia selalu harmonis dengan firman Tuhan. Dia selalu harmonis dengan perkataan-perkataan Yesus. Tidak ada perkataan, tidak ada tindakan Roh Kudus yang bertentangan dengan firman, dengan perkataan Yesus. Dia roh hikmat dan pengetahuan. Dia juga disebut sebagai roh Bapa, roh Kristus. Dia roh kemuliaan, roh kekudusan. Jadi dia membenci dosa. Dia tidak suka dengan dosa. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak suka dengan dosa. Mereka membenci dosa. Mereka menjauhi dosa. Mereka tidak menjamah, menajiskan dengan hal-hal yang najis. Dia roh kehidupan dan roh penolong. Dalam kelemahan kita, dia mau menolong kita. Roma 8 ayat 26 katakan, roh Allah yang diam dalam kita. Amin. Dia menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia seperti angin, tapi dia bukan angin. Dia seperti merpati, tapi dia bukan merpati. Dia bukan burung. Dia seperti api, tapi dia bukan api. Poin yang kedua, Yesus hidup bergantung pada Roh Kudus. Saudara, Yesus hidup di dunia ini. Dia dalam natur sebagai Allah dan juga natur sebagai manusia. Tapi dia mengesampingkan natur kodrat ilahinya dan dia mengutamakan kodrat natur manusianya. Karena itu dia bergantung kepada Roh Kudus. Sejak dia lahir, dia sudah dikandung oleh Roh Kudus. Dan pelayanannya, pekerjaannya disertai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai dia mati dan terangkat ke sorga. Yesus dikandung akhir dari Roh Kudus. Yesus dalam pelayanan, awal pelayanannya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin dia. Dibawa oleh Roh Kudus, dalam versi bahasa Inggrisnya dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh dengan kuasa dan Roh Kudus. Waktu dia melakukan pelayanannya, waktu dia berkhotbah, dia penuh dengan kuasa sehingga orang-orang takjub akan perkataannya. Orang katakan bahwa tidak ada yang seperti pengajaran yang Yesus sampaikan. Pengajaran penuh otoritas, penuh kuasa. Dan dia melakukan banyak mujizat. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu yang Yesus lakukan. Karena ada Roh Kudus yang menyertainya. Waktu Yesus bergembira, dia bergembira bersama dengan Roh Kudus. Waktu murid-muridnya mengusir setan, wow, dia bersuka cita bersama Roh Kudus. Bahkan waktu Lazarus mati, dia bersedih. Dia bersedih, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, rohnya juga bersedih. Roh Kudus dalam dirinya bersedih. Dalam emosinya, dia selalu merasakan hadiran Roh Kudus. Dalam pengajarannya, Roh Kudus ada menyertai dia. Dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi dalam seluruh kepenuhan pribadi Yesus, selalu ada Roh Kudus. Yesus selalu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kalau dia saja, amin, yang lahir tanpa benih dosa, dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Siapa kita, saudara? Kita dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Kita lebih lagi membutuhkan Roh Kudus. Amin. Karena itu, sambut dia, saudara. Hormati dia. Satu-satunya pribadi, Allah, yang masih tinggal di bumi. Itu Roh Kudus. Dan Yesus dalam hidupnya menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat terbaiknya. Dia menjadi bestie, sahabat terbaik, sahabat terdekat dalam segala susah dan duka. Roh Kudus menjadi sahabat terbaiknya. Dan itulah yang Yesus ingin
mewariskan kepada kita sahabat terbaiknya. Amin. Dia ingin mewariskan. Kalau dia ingin menolong saudara, ada Roh Kudus yang akan menolong saudara. Di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yesus sudah terangkat ke sorga, tapi dia mewariskan suatu warisan yang luar biasa. Seorang itu berbicara mengenai pribadi, personal. Roh Kudus itu suatu pribadi. Amin. Dia nyata, dia hidup. Dia lebih hidup. Dia lebih nyata dari apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Seperti angin. Saudara tidak bisa melihat angin. Tapi saudara bisa merasakan bahwa ada angin. Amin. Saudara bisa merasakan, apalagi kalau angin kencang, ada pohon rubuh pasti. Ada rumah hancur. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dia tidak terlihat. Tapi dia nyata, saudara. Kita bisa merasakan. Kita bisa melihat dampaknya. Dampak kehadirannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang lain. Amin. Dan dia juga pribadi yang ingin selalu berkomunikasi. Dia ingin berkomunikasi dengan saudara. Dia ingin saudara dekat dengan dia. Dia ingin share, membagi hidupnya dengan saudara. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, punya emosi, dia punya kehendak. Dan dia ingin membagi itu bagi saudara. Dia ingin menjadi sahabat saudara, amin. Dia seorang penolong. Dalam bahasa aslinya, Parakletos. Parakletos. Terbagi dalam dua. Para artinya sangat dekat atau sangat mirip. Dan kaleo atau panggilan. Artinya dia punya panggilan yang sama seperti Yesus. Dia punya panggilan yang mirip dengan Yesus. Dan yang lain dalam bahasa Yunani itu dipakai dua, yang satu heteros atau yang lain dari jenis yang berbeda, atau alos, yang lain dari jenis yang sama. Dan Yesus menggunakan kata alos, alias. Yesus menggunakan kata alias, yang artinya setara, mempunyai kualitas yang sama, mempunyai kuasa yang sama seperti Yesus, mempunyai kasih yang sama seperti Yesus, punya kepedulian yang sama seperti Yesus, punya hikmat, kebijaksanaan yang sama seperti Yesus. Dia ingin saudara bisa hidup sama seperti Yesus. Karena itu dia menyertai saudara dengan kuasa yang sama, dengan hikmat yang sama. Itulah dia memberikan pribadi Roh Kudus buat kita. Nah, apa yang menjadi peranan? Saya katakan tadi, Parakletos. Apa yang menjadi panggilan Roh Kudus, atau peranan dari Roh Kudus? Dikatakan bahwa ia menyertai kamu, dan dia diam di dalam kamu. Bahwa kamu tidak akan sendiri lagi, amin. Seperti Mary katakan, kamu tidak akan menjadi yatim piatu lagi. Karena ada Roh Kudus yang akan menyertai saudara, yang akan diam di dalam kehidupan saudara. Dia akan menjadi penghibur, dia akan menjadi pengajar, dia akan mengingatkan saudara apa yang pernah Yesus katakan. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang akan menarik orang, menyadarkan orang untuk datang kepada Yesus. Dia akan menjadi roh yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dan dia akan memuliakan pribadi Yesus. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka akan suka untuk memuliakan Yesus. Karena ada Roh Allah dalam diri mereka. Orang yang penuh dengan Roh Kudus,
mereka akan suka bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus tidak suka memuliakan diri sendiri. Bukan dia tidak mau menerima pujian dari manusia, tapi dia lebih menyukai, lebih favorit dalam hidupnya, yaitu memuliakan pribadi Yesus. Roh Kudus, Allah memberikan kita Roh Kudus untuk menjadi materai dalam kehidupan kita. Materai pada zaman dulu itu sebagai tanda pengenal. Jadi materai zaman dulu terbuat dari lilin dan ada inisial, tanda dari pemiliknya. Dan barang-barang yang menjadi kepunyaan dari orang itu akan dicap, akan dimeterai dengan meterai itu, dan itu menandakan bahwa barang-barang itu adalah kepunyaan, sebagai tanda kepunyaan dari orang itu, dan sebagai jaminan bahwa barang itu akan terus dipelihara, bahwa terus akan diperlengkapi. Demikian juga dengan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah anggota dari keluarga Allah. Dan oleh Roh Kudus kita berkata, ya Aba, ya Bapa, bahwa kita kepunyaan Allah. Kita berseru kepada Bapa dan menjadi jaminan untuk setiap janji-janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada akhir zaman, saudara, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, materai 666 akan diberikan kepada mereka yang tidak punya Roh Kudus. 666 itu tanda bagi mereka yang bukan kepunyaan Kristus. Roh Kudus ada jaminan untuk kita bisa ke sorga, jaminan untuk kita bisa hidup kekal bersama dengan Yesus. Amin. Tidak ada persekutuan yang lebih dalam, yang lebih intim dengan Allah Bapa dan Allah Anak tanpa melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memerdekakan, akan membebaskan kita. 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada Roh Allah, atau dari pertama, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam versi yang lain dikatakan, di mana Roh Kudus ditempatkan sebagai Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Amin. Di mana Roh Kudus diabaikan sebagai Tuhan, di mana Roh Kudus diabaikan sebagai tidak dihormati, tidak disambut, di situ tidak ada kemerdekaan, di situ tidak ada kebebasan, tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus mentransformasi orang percaya. Amin. Dia adalah agen perubahan dalam kehidupan kita. Dia akan merubah, mengangkat setiap bagian-bagian yang kotor dalam diri kita, mengingatkan setiap kesalahan, melatih kita kepada kebenaran, sehingga dari hari ke hari kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kita boleh menjadi seperti gambaran Kristus Yesus. Dan memberdayakan orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kuasa hadiratnya akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Tanda-tanda mujizat akan menyertai orang yang percaya kepada Dia. Amin. Di mana Roh Kudus tinggal, akan ada manifestasi. Kuasa Roh Kudus akan dinyatakan untuk membangun gerejanya dan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Jadi bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk membangun gerejanya, untuk memperlengkapi gerejanya, dan untuk menjangkau mereka yang terhilang. Seperti ayat tadi katakan, supaya mereka menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Murid-muridnya tidak punya
belum punya mindset yang sama seperti Yesus. Mereka masih berpikir tentang kerajaan mereka, tentang pemulihan Israel. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Roh Kudus belum membaharui pikiran mereka untuk menjadi sama seperti mindsetnya Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus turun, maka Roh Kudus akan membaharui pikiran mereka, mindset mereka, sehingga mempunyai pikiran dan perasaan seperti Yesus. Karena itu Yesus katakan, ada lebih baik untuk kita, untuk saudara dan saya. Kalau Yesus pergi, supaya penolong, supaya Roh Kudus itu bisa datang dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus masih hidup sampai sekarang, saudara ingin bertemu dengan dia, saudara ingin mendengarkan pengajarannya, saudara pergi ke Yerusalem, naik pesawat, dan saudara tunggu waiting list panjang. Kan ada ribuan, ratusan orang, jutaan orang mungkin yang ingin bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus dalam naturnya sebagai manusia terbatas untuk melayani kita. Tapi Roh Kudus, dia omnipresent, dia Allah Maha Hadir. Dia bisa melayani 10.000 orang di Indonesia, 10.000 orang di Afrika, atau di mana saja. Secara bersamaan, pada waktu yang bersamaan. Wow, itulah kuasa Roh Kudus. Karena itu Yesus kata, wah lebih baik kalau aku naik ke surga. Karena apa yang menjadi pengganti saya, dia omnipresent. Dia sanggup melakukan perkara yang lebih besar. Karena itu Yesus katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang aku kerjakan, bahkan lebih besar. Karena Roh Kudus yang luar biasa ada dalam diri kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita mengenal dan bersekutu dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Kita perlu bertobat. Amin. Untuk kita menerima, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yang pertama kita harus bertobat. Ya, seperti Mr. Berset katakan, bertobatlah. Amin. Sadarlah akan dosamu, insaf, dan berbalik dari dosa-dosamu. Bertobat, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita meminta di Lukas 11 ayat 13. Kita meminta dengan iman supaya Roh Kudus memenuhi, supaya Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Tapi itu belum cukup. Kita harus membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Setiap hari kita harus membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan dalam, atau bahasa Inggrisnya communion. Communion. Dalam bahasa aslinya koinonia. Ada 3 bagian. Fellowship, artinya Roh Kudus ingin bersekutu selalu dengan kita. Untuk membangun fellowship, ada komunikasi. Dalam pernikahan, tanpa ada komunikasi, maka pernikahan itu akan renggang dan akhirnya putus. Amin. Roh Kudus ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Mari sewaktu kita bangun tidur, katakan, selamat pagi Roh Kudus. I need you. Saya butuh kamu. Saya rindu bersekutu dengan kamu. You are welcome. Kamu diterima dalam hati saya. Dan aku rindu untuk bersekutu dengan kau. Bangun komunikasi dengan Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, spend time. Bersekutu. Habiskan waktu dengan Roh Kudus. Amin. Jangan cuma hanya habiskan waktu dengan drakor, dengan game-game. Habiskan waktu dengan Roh Kudus. Amin. Mungkin tanpa kata-kata. Tapi kita berdiam diri untuk mendengarkan Roh Kudus berbicara. Untuk menikmati hadiratnya. Untuk menikmati kasih-Nya. Dia akan menyegarkan roh kita. Dia akan memberikan kedamaian, ketenangan
memberikan keutuhan bagi kita. Mengangkat segala ketakutan, kekhawatiran kita. Tanpa kata-kata, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai sahabat. Supaya dia bisa selalu bersekutu dengan kita. Dan kedua, partnership. Jadi mitra kerja dengan Roh Kudus. Waktu kita berbisnis, libatkan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Let's work together. Mari bersama-sama kita bekerja. Waktu kita di kampus, di sekolah, libatkan Roh Kudus. Dalam keluarga kita, sebagai orang tua, libatkan Roh Kudus dalam mendidik anak kita. Minta Roh Kudus untuk menjadi mitra senior kita. Dalam pelayanan kita, Roh Kudus menjadi mitra kita. Yang ketiga, semakin kita fellowship, berkomunikasi, menghabiskan waktu dengan Roh Kudus, semakin kita melibatkan dia dalam tugas tanggung jawab kita, maka kita akan semakin bersatu. Kita akan makin intim dengan Roh Kudus. Kita akan makin mengerti pikiran-pikirannya, perasaannya. Kita makin tahu apa yang menjadi favoritnya. Tidak semua orang tahu favorit orang lain. Secara umum kita bisa kenal, tapi secara hal yang detail, hal yang lebih spesifik, kita perlu intimasi, kita perlu keintiman. Dan dari kita bergaul dengan Roh Kudus, semakin lama, semakin kita haus, dan semakin kita taat dengan Roh Kudus, kita akan menjadi semakin sama dengan budaya dari Roh Kudus. Dan budayanya akan menjadi budaya kita. Saya tutup dengan ayat ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Dia mencari orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang haus, orang yang lapar, orang yang sungguh-sungguh mau berkomitmen dengan Dia, untuk Dia limpahkan kekuatannya. Amin. Dan orang yang mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia, tersedia kuasanya yang tidak terbatas. Dan Dia ingin Dia curahkan itu kepada saudara dan saya. Amin. Di akhir zaman ini, Dia ingin membangkitkan saudara. Dia ingin membangkitkan tentara-tentara yang kuat, yang gagah perkasa. Dia rindu membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman. Dan Dia butuh saudara terbuka terhadap Dia, menyambut Dia, bersekutu dengan Dia, bersahabat dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia setiap hari. Dia rindu dan Dia ingin melimpahkan segala kekuatannya untuk menyertai kita dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Thank you, Lord Jesus. Hamba boleh berbicara saat ini, boleh selesai berbicara. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Roh Engkau tidak terbatas. Roh Kudus, biar Engkau menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau membuka setiap paradigma kami, setiap mindset kami yang salah, yang keliru tentang Engkau. Ya Roh Kudus, Engkau yang mewahyukan pribadi Engkau sendiri kepada setiap jemaat Every Nation Manado. Engkau membagi kerinduan Engkau, Engkau membagi hasrat Engkau bagi kami. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus.
Karena betapa rapuhnya kami Tuhan, betapa rentannya kami akan dosa, betapa banyak kekurangan dan keterbatasannya kami Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Biar saat ini Tuhan, Roh Engkau mengalir di tempat ini. Roh Kudus Engkau melawat setiap orang, pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau datang Tuhan, memenuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau pribadi yang rindu selalu dekat, rindu selalu bersekutu dengan umat. Kami buka hati kami Tuhan, lawat kami Tuhan, penuhi gereja Engkau Tuhan. Bangkitkan gereja Engkau Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari kita menyembah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Benar Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Datang penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall me now.
Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Mari kita berikan sorak-sorai. Woo! Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih akan firman. Terima kasih akan kebenaran firman, sehingga kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah Roh Kudus yang begitu kami butuhkan dalam kami menjalani akan kehidupan ini. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, sebab Engkau pribadi yang dapat kami andalkan, pribadi yang dapat memberi kami keberanian, kekuatannya Tuhan. Aku berdoa di pagi ini Tuhan, firman yang sudah dilepaskan tadi itu akan tinggal tetap dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan di dalam kami bekerja, di dalam kami membangun keluarga, di dalam kami studi Tuhan. Firman menjadi kekuatan dan menjadi inspirasi bagi kami, sebab Engkau pribadi yang kami butuhkan, yang dapat menolong di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pribadi yang terus bekerja, membantu, menolong kami untuk mencapai kepada tujuan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, tutup bungkus yang kuasa darah-Mu Tuhan akan firman-Mu, sehingga firman ini tidak dicuri di dalam hati dan pikiran kami. Firman ini akan terus bertumbuh dan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani akan setiap apa yang Engkau percayakan di dalam kehidupan. Dan kami percaya Tuhan, oleh Roh Kudus membuat kami menjadi hidup yang berarti bagi orang-orang yang belum mengenalkan Engkau Tuhan. Lewat apa yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami ini akan menjadi satu kesaksian Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang dan kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus menyertai kami.
Allah Roh Kudus memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.